Ngaruh banget. Ya gue lebih banyak self improvement. Kalau dampak khusus sih ya pasti ada ya. Halo, nama gue Debbie. Gue Osat, gue sebagai pekerja konten kreatif. Nama gue Benny. Kerjaan gue sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta yang membiayai kredit di bidang otomotif. Gue Jebri Duyandian, profesi gue sih video editor di salah satu perusahaan wedding di Jakarta. Nama gue Rehan, kerjaan gue di salah satu perbankan di Jakarta. Dampaknya pasti ada. Yang pertama, kalau misalnya side job gue itu event kan kerjanya, gue biasanya cari klien dan lain-lain, meeting, terus banyak lah kegiatan yang gue lakuin biasanya itu semua mobile. Ya itu pasti semua orang sama, kayak lu bisa pergi kemana-mana, maksudnya nggak ada larangan lu mau pergi ke sini, lu mau ngumpul ke sini, terus kerjaan lu bisa bebas. Kalau sebelum corona nih lebih banyak sosialisasi sama orang juga sih. Setelah corona sih ya gue lebih banyak self improvement, kayak yang gue tuh lebih banyak belajar sendiri gitu loh. Jadi lebih banyak belajar di rumah, kayak lihat tutorial gitu-gitu. Wah, pengaruh banget bro. Gue kan di bagian marketing ya. Marketing ini gue biasanya itu gue ketemu banyak orang, ketemu nasabah gue, ketemu calon nasabah gue, segala macam lah pokoknya yang menyangkut untuk perkreditan di perbankan gitu. Saat ini wah dampaknya besar banget sih, gue sampai untuk ketemu nasabah aja gue susah banget sekarang. Apalagi untuk kita orang yang kerja di lapangan. Jadi kita kalau kerja di lapangan setiap hari bisa ketemu klien, rekan kerja. Nah sekarang kita disuruh di rumah. Oh, berdampak banget ke seluruh masyarakat pun juga berdampak. Apalagi kayak orang tua gue itu kan catering ya. Jadi ya banyak juga sih yang di reschedule. Pro kontra sih, dibilang harus ya emang harus, dibilang enggak ya enggak gitu loh. Ya harus karena emang virus ini tuh udah nyebar banget gitu loh. Di Indonesia itu terakhir aja gue lihat 3.200 yang kena. Jadi wajar sih, harusnya ada kebijakan dari pemerintah sih. Apalagi banyak masyarakat Indonesia kan yang penghasilannya itu kan dari harian gitu loh. Nah itu tuh harus dipikirin lagi sih. Ngaruh banget. Soalnya gue tuh hampir tiap hari kan pakai transportasi online kemanapun. Yang pertama yang ngaruh banget itu gue ngerasa jadi nggak secure kemana-mana pakai transportasi online, karena ngerasa ini bekas siapa ya, ada virusnya nggak ya, dan yang lain-lain. Gue jadi insecure sendiri, terus jadi banyak pertimbangan untuk menggunakan transportasi online. Terus yang kedua, karena social distancing ini, gue jadi susah mau ketemu siapapun gitu. Padahal biasanya setiap hari tuh gue ketemu orang, bahkan orang-orang baru. Dan karena sekarang kita udah nggak diperbolehkan untuk bebas keluar, ketemu orang, ngobrol dan lain-lain, itu bikin gue stres sih lumayan. Kalau industri kreatif ya pasti dampaknya banyak sih. Kalau gue kan di bidang wedding gitu kan, nah itu pasti kan banyak yang klien-klien dibatalin atau kapan nggak tahu waktunya kan ditentuin sama mereka. Nah dari situ juga udah ketahuan. Ya banyak juga sih yang kayak sampingan-sampingan pasti kan dibatalin juga. Industri kreatif tuh nggak harus di kantor banget kan, kita harus keluar ke sana kan. Ya itu mungkin jadinya kacau semua sih. Ada pengaruh. Kayak misalnya kita lebih kayak sering nggak pakai masker kemanapun. Terus kalau misalnya kita untuk naik transportasi umum kayak seperti kayak ojol itu jadi kayak ya sih kita kayak lebih was-was, jadi kan nggak boleh berboncengan lagi gitu kan. Terus untuk kendaraan mobil juga berdampak. Untuk mobil sedan sih, karena gue pakai sedan, belakang 2 orang sama supir, depan 1, jadi kayak menjaga jarak sih bagus juga gitu. Tapi ya itu baik lagi sih, jadi kayak apa ya, kita lebih ke disuruh di rumah aja gitu. Meskipun otak tuh biasanya keluar gitu kan, ini kok jadi kayak ya diperketat lah gitu lah kayak di ini. Ada sih, ada banget. Kita disuruh kayak ibaratnya di rumah, tapi dengan kondisi kita nggak disupport dari sama si pemerintah. Untuk yang pekerja-pekerja kayak karyawan masih mending, masih bisa dapat income walaupun ada yang dipotong atau enggak. Tapi kasihan untuk yang pekerja kayak ojek online, kayak yang pedagang, UMKM dan lain-lain, itu kan dia penghasilannya hariannya dari situ. Kalau emang dari pemerintah ada kebijakan yang disuruh WFH atau benar-benar di rumah, ya kasih lah kayak solusinya, dikasih jaminan gitu. Ya semoga sih, harapan gue Virus ini cepet hilang dan balik lagi kayak dulu ya. Terusnya juga untuk ke industri kreatif juga lebih maju lagi. Setelah bencana ini ya, industri kreatif itu lebih maju lagi gitu. yang paling pertama sih itu sih, maksudnya biar semuanya bisa kerja normal lagi, biar cari rezekinya lancar lagi, gitu aja sih.
harapan gue sih sama sih. Jangan usah lama-lama gitu, kalau bisa sebelum lebaran lah gitu, karena gue juga mau pulang ke kampung lah gitu, jadi ya masih agak was-was juga gitu. Harapan gue yang pertama ya pasti corona cepet selesai dari Indonesia. Tapi sebenarnya ini bagus sih pembatasan kayak gini. Yang pertama jalan di Jakarta jadi super lancar karena masalah banget kan itu macet dan lain-lain. Terus yang kedua, orang jadi lebih aware aja sih sama kesehatannya, sama keluarganya, sama hidupnya gitu. Menurut gue ini tuh ada poinnya baik sama buruk. Baik.